didengarkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam ini kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, selapu manusia si hidup di dunia ini, ia arak dua keadaannya. Keadaan si pertama, ia mau nikmah lekan Allah. Keadaan si kedua, ia mau balak. Ndek narak si ketelu selapu ta. Arak dengan mau nikmah lekan Allah, mau ia rezeki, mau ia kesehatan, mau ia piak balik, mau ia beli motor, talatan na bagus, panen na bagus, anak na sehat, lulus dari sekolah, selapukna ino adalah nikmah. Kemudian sebaliknya, arak manusia ia mau bala, mau ujian lekan Allah. Arak si mau penyakit, arak anakna sakit, arak talatanna seda, arak si telang motorna, dan seterusnya. Ketika manusia mau nikmah lekan Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib untuk bersyukur. Ketika na mau bala, mau ujian, wajib na sabar. Apabila mau ia nikmah lagu ndek na bersyukur, maka ini dosa belik jarina. Apa si mau na ino, nikmah si mau na ino, ini akan gina ngerumbuk dosana. Kemudian dengan si mau bala, kewajibannya adalah nasabar. Karena apabila ndek nasabar atas ujian-ujian si mau nelekan Allah Subhanahu wa taala, maka mau dosa ya. Selakin belik ujianna, maka selakin belik dosana apabila dia tidak sabar. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita semuanya
belajar bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, lekajian tasiwah lewatino kita menjelaskan tentang makna bersyukur. Syukur ini di dalamnya terdapat 3 perkara. Arak telu hal isina syukur ini. Kira-kira arak ke ida ingat. Saya yakin dinara ida pada ingat. Ya. Jadi pertama, siaran syukur ini adalah menyadari, meyakini bahwa nikmat ini Allah lekana. Ya, Allah lekana, Allah si nyada ida. Allah nyada ida ndekna karena ida pintar, ndekna karena ida mampu. Lagu semata-mata ini adalah Allah bermurah. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala si nyada ida nikmah ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ndak sekali-kali dia berfikir bahwa ketika ida mau rezeki, mau kesehatan, ya, ndak deparan bahwa ida ini adalah berhak untuk menerimanya. Tidak. Ya, manusia itu sadar rezeki ini semata-mata kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini bapak-bapak, jelas ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila ada bagus tanda-tanda, bagus hasil panen dah, jangan dikira bahwa ida berhak menerima nikmat ini. Tidak. Ini semata-mata kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini masih murajaah ini. Kita ngulang kajian tersiwah lewat ini. Karena ida selapo dah pada lupa, dinara ida pada ingat. Nulis ndek, selapo ndek. Ya, luar biasa hebatnya cara menuntut ilmu ini. Kalah Al-Imam Al-Bukhari sida. Ya, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i selapo kalah. Ya. Yang kedua adalah ridha terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ti makna sekedi mau dah, padahal ida begawean lekan kelema sampai kelem lagu sekedi mau dah. Sementara tetangga anda ini semendakna begawean lagu luwe mau dah. Maka bagaimanapun juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pira-pira mau nikmat Allah ini kita wajib mensyukurinya. Sekedi mau alhamdulillah, luwe mau alhamdulillah. Kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya ini. Ya, memuji Allah atas nikmat-nikmatnya ini. Bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa taala? Memuji Allah Subhanahu wa taala caranya adalah mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha pemurah. Jadi setiap detokol kanca batur dah misalnya de badak batur dah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha pemurah, sadekna aku kesehatan, talatanku bagus jarina dan seterusnya. Ini cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Cara si kedua cara memuji Allah adalah dekadu nikmat Allah ini, dekadu ya gawe ketaatan. Kesehatan sadekna ida si Allah, kadu ya kesehatan ini gawe ketaatan. Faham bapak-bapak? Yang ngangguk-ngangguk doang. Jadi syukur terkandung di dalamnya 3 perkara. Si pertama adalah apa? Menyadari nikmat ini dari Allah. Nikmat si mauda ini ndekna karena ida berhak nerima nikmat ini, tidak, lagu Allah Subhanahu wa taala sadekna ida. Ya.
Kemudian yang kedua, meridai nikmat Allah. Ti makna sekedi mau dah redai nikmat Allah ini. Apapun seandainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun seandainya ada penyakit di sisi Allah, ini adalah nikmat. Penyakit si seandainya di sisi Allah ini adalah nikmat. Kenapa? Karena arak dengan lebih parah. Ya. Jadi amun de kita arak dengan nengke ida sekek gigi nda seda, sementara batur de ini 5 gigi nda seda. Ida si sekek gigi nda seda ini nikmat atau tidak ini? Nikmat. Alhamdulillah sekek gigingku seda ini baturku 5 si seda gigi nda. Jadi ti makna berembe-rembe sadekna ida penyakit, ujian, bala ini nikmat. Kenapa? Karena luwih dengan lebih parah, lebih berat dari ida penyakitnya. Jelas. Kemudian yang ketiga adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memuji Allah Subhanahu wa taala? Setiap dia berdaitkan batur dah, setiap dia tokol, ya, dia puji Allah. Ini adalah nikmat Allah. Ya, motor baru si mauku ini adalah nikmat Allah. Sepatu si baru belingku ini adalah nikmat Allah. Ini cara yang pertama. Yang kedua adalah memuji Allah dengan cara menggunakan nikmat ini melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, degawe ketaatan kadu nikmat Allah ini adalah mensyukuri nikmat Allah. Faham ida atau tidak? Alhamdulillah, mudah-mudahan dia nungkulang ini kah. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hukum syukur. Hukum mensyukuri nikmat Allah. Nangka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ida ini nangka dalam nikmat. Ita selapu ini ita berada dalam nikmat. Apa nikmat ini? Ita berada di rumah Allah. Ini masjid ini rumah Allah. Kira-kira lebih bagus da tokol tu oleh istana Merdeka atau da tokol di rumah Allah? Hah? Lebih bagus rumah Allah. Jadi ide si tokol oleh masjid lebalin Allah ini adalah nikmat. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah, arak tono yang dengan ya tokol lebalin Allah di rumah Allah ya tokol. Yang dengar pengajian endah, lagu pengajian si dengar nena adalah pengajian bid'ah. Sementara ide tokol ini le masjid ide dengar pengajian sunnah. Kira-kira saya si mau nikmah ini dengan si dengar pengajian bid'ah atau dengan si pengajian sunnah? Sunnah. Ini nikmah luar biasa ini. Ya, baru ida salat maghrib berjamaah. Kemudian nangka ida tokol di rumah Allah. Kemudian ida dengar pengajian Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmah di atas nikmah. Jelas bapak-bapak? Baik. Apa hukumnya syukur? Asyukru min aujabil wajibat. Mensyukuri nikmat Allah ini kewajiban yang paling besar. Ya. Syukur ini adalah kewajiban si paling belik. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, selekina luwek nikmat Allah, maka selekina wajib ida bersyukur. Ya. Amun luwek nikmat Allah lagu sekedik bersyukur dah, maka ini adalah dosa besar. Harusnya sesuai nikmat Allah, kanca syukur ini harusnya sesuai. Coba perhatikan bapak-bapak, seandainya pulpen ini tiang nyinggak, sehingga tiang pulpen ini kadun tiang yang nulis, selesai nulis kita kembalikan lagi ya, terima kasih. Malik singgah taya.
Kadun taya nulis, selesai nulis, tulakang taya Malik silahkan terima kasih. Sehingga taya Malik, kadun taya nulis, selesai kadun taya nulis, kita kembalikan lagi terima kasih. Pira kali terima kasih? Telu kali. Pira kali tekadu ya? Telu kali. Jadi harusnya seimbang. Nikmah kanca syukur. Ndekna seimbang nikmah kanca syukur ini dosa ini. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, beribadah ini adalah syukur. Nikmat Allah Subhanahu wa taala luwe sadekna itu nikmat Allah. Mangan sejelo telu kali. Kemudian kandok ta jangan ta mangan ini luwe kelemak-lemak lain. Kemudian tengari bahasa itu. Mangan siang, mangan tengari, lain. Kemudian mangan kelemendah, lain kandoknya. Luar biasa kandoknya ini. Nah, seharusnya seimbang nikmah kanca syukur dah. Kira-kira nikmah kanca syukur dah ini seimbang atau tidak? Amun demele naok ya seimbang atau tidak gampang. Berbicara perhatikan solat ini. Ya. Amun lekan Allahu Akbar sampai Assalamualaikum dek dengerti berarti ide dek bersyukur ini. Ya. Amun lekan Allahu Akbar sampai Assalamualaikum ngerti itu sebagian mengerti. Maka ini bersyukurnya sebagian. Kemudian kita zikir ini, rajin ke ide berzikir atau tidak? Tetap ide ingat Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ya. Nah, ngeno cara anta ngukur ite ini mensyukuri nikmat Allah atau tidak? Faham tidak Abu Sayyaf? Paham. Tertunda ini. Syukur timba Allah. Syukur. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, terutama ibu-ibu, ya ingat ibu-ibu, siaran dengan Nina ini paling luwek taman neraka. Kemudian dengan Nina paling luwek gina jari kayu bakar api neraka. Bahasa itu apa? Bobok. Kayu bakar, kayu api, jejuluk, bukan jejuluk, sengedek, gina jadi sengedek le neraka, na'udzubillah. Ya, salah satu sebabnya adalah karena tidak berterima kasih kepada suaminya. Baik, kembali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi siaran syukur ini adalah min aujabil wajibat, kewajiban yang paling wajib. Karena apabila manusia ini tidak bersyukur, ancam dari Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian kufur, tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya siksaanku adalah sangat pedih. Kemudian alaihi an ya'rifahu wa yata'ammalah. Setiap muslim harus mengetahui bahwa syukur ini adalah wajib, mensyukuri nikmat Allah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala perintahna kita ada kita bersyukur atau mensyukuri nikmat Allah. Kemudian carana merintah kita ini luwe carana. Ndekna seke carana Allah merintah kita ada kita bersyukur. Faham? Faham bapak-bapak? Tertunda ini. Ya. Amun tengah haji ini dia bongkot ini sering saya tanya, faham ida? Faham ida? Sekedik-kedik faham ida? Sekedik-kedik faham ida? Kenapa? Karena luar biasa pintar ida ini. Lebih pintar daripada Imam Al-Bukhari, sampai-sampai dia narik daripada nulis. Kebangga ita. Ya. Isi pengajian ini sejam lupa ita.
Apalagi ide luik pegawai anda. Kelema-lema wah mulai ida berangkat yang bangket. Ya, bilang jelo. Jadi kesibukan anda luar biasa, kalah Pak Jokowi. Ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah. Kemudian kesibukan anda luik denara ide pada nyatat. Mengandalkan hafalan. Sementara hafalan ini selapun waheng ini selapun. Ya. Makanya sebentar-bentar terketuan. Faham ida, paham. Meskipun saya tahu ilu ida nungkulang ini, ya. Jadi sewaktu ibadah ida, ini masjid, ndak ada nungkulang lebalin Allah. Ida nungkulang tono le luar, belek dosa anda, luar ini, ya. Dan nungkulang le masjid, balin Allah atau dan nungkulang, dosa anda lebih belek. Jadi amun dek dengerti, ndak delak. Saya belum ngerti. Saya ulangi. Timakna 10 kali saya ulangi. Lagu ndak ada momot kemudian ada nungkulang. Faham? Insyaallah. Padahal ia tinduk. Ya, nasallallahu salamal afiyah. Ya nungkulang ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahna itu adik kita bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala carana merintah ita adik kita bersyukur ini luwe carana. Faham dah? Cara si pertama adalah al-amrul mubashir. Al-amrul mubashir artinya langsung perintah itu si Allah Subhanahu wa taala adik kita bersyukur. Langsung perintah itu. Apa contohnya? Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Washkuruli wala takfurun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Setelah ini apa? Washkuruli. Nah, ini perintah. Dan bersyukurlah kepadaku, berterima kasihlah kepadaku. Wala takfurun. Dan jangan kalian kufur. Kufur ini maksudnya apa? Tidak berterima kasih. Jadi berterima kasih ndak sekali-kali ndak berterima kasih. Kenapa? Karena manusia si ndak berterima kasih diancam oleh Allah. Apa ancamannya? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaanku itu adalah sangat pedih. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah. Fadhkuruni. Ingatlah kepadaku. Para ulama mengatakan wa afdaludz dzikri, zikir yang paling bagus adalah ma tawata'al qalbu wal lisan. Zikir si paling bagus ini adalah yang diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati. Apabila lisan bersyukur, lidah meyakini, maka pasti anggota badan ini akan apa? Bekerja. Faham dah? Hah? Sikit dua mengatakan faham. Si lain ini dia nak faham ke? Dia nama. Alhamdulillah. Ini bagus ini. Jadi ngono cara anda belajar. Belum ngono. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, siaran bersyukur ini. Syukur si paling bagus, zikir si paling bagus karena Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Zikir si paling bagus ini adalah yang diucapkan oleh lidah. Bagaimana bahasa Tinenanu? Tersebut si elak. Kemudian diyakini oleh hati. Apa itu? Keyakinan si atena. Nah, apabila si dua ini arak, tersebut si elak, atena yakin, maka pasti awakna ini gina begawean. Faham dah? Apa contohnya? Contohnya misalnya, afdaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah ini apa artinya? Artinya adalah la ma'budu bihaqqin illallah.
tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jelas? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila idawah nyebut la ilaha illallah, harus yakin bahwa ndek nara si kanggo tersembah kecuali Allah. Harus yakin bahwa Allah ya mesak-mesakna sita memiyak. Ndek nara selain Allah sita memiyak. Kemudian harus yakin bahwa Allah ya berdua surga, ya berdua neraka. Kemudian harus yakin bahwa apabila ida beramal, pasti upakna ida si Allah. Apa upakna? Pahala atau surga. Ndek ida beramal, pasti gina apa? Hukum ida si Allah. Apa hukumannya? Neraka. Nah, jadi yakin ida? Yakin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila manusia yakin tentang pahala Allah, maka pasti gina rajin beribadah. Cobakah? Yakin ke dah? Yakin dah? Yakin. Jelo ini pira juz baca dah Quran. Bade dah yakin arane ini. Ha. Berarti dia nungkulang doang ini. Dia yakin ini. Ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, amun dah yakin bahwa manusia si gawe dosa, gina terhukum si Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumannya? Gina siksa ya si Allah atau gina temangnya di neraka. Yakin tidak? Yakin. Kemudian coba kita nangka arak kita nungkulang le jelo ini. Arak ida nungkulang. Luwe ida nungkulang. Tahu dah ke nungkulang itu halal apa haram? Haram. Kan dah gawe ya. Ini tanda ida tidak yakin. Amun dah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti nagin hukum dengan si gawe dosa, tidak mungkin dia akan mengerjakan dosa, lagu kurang yakin. Atau mungkin bapak-bapak godana ya si syaitan ini kemudian gawe na dosa ini, tapi langsung dah istighfar. Ida si nungkulang jelo ini istighfar ke ida atau ndek? Ida istighfar salat dah, bukan istighfar nungkulang ini. Faham ida? Jadi ida beristighfar selesai salat. Ini istighfar salat dah ini. Nangka nungkulang ini membutuhkan istighfar lain. Faham ida? Ha. Jadi wah ke dia beristighfar karena dia nungkulang. Berarti tidak diyakin ni no. Berarti ni tauhid dan man beres ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini masyaallah. Lagu paranda di depan sunah kanyan. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah, zikir si paling bagus ini adalah yang diucapkan oleh lidah, diyakini oleh hati, dikerjakan oleh anggota badan. Ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah, luwe dengan berzikir, lagu zikirnya sia-sia. Kenapa? Karena bertentangan ucapan elakna kan pegawaian awakna. Ya. Contohnya apa? Contohnya luwe dengan berzikir la ilaha illallah, lagu tetap ngendeng le kuburan. Ya, berarti la ilaha illallah ini percuma. Kenapa? Karena sudah dibatalkan. Apa sih batalan ya? Apa yang batalkannya? Syirik ini, ngendeng le kuburan itu syirik, berarti batal la ilaha illallah. Jadi timakna 1 kali, 1000 kali, 2000 kali mengucapkan la ilaha illallah, amun tetap ngendeng le kuburan, maka la ilaha illallah ini batal. Kemudian subhanallah, subhanallah ini artinya apa? Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa? Maha suci Allah dari sifat-sifat kekurangan. Allah itu sifatnya sempurna, di narak kekurangan sama sekali. Fahami ini arti subhanallah?
Tertunda ini. Faham itu subhanallah? Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci dari apa? Dari bukan dari dosa. Allah yang gawe dosa. Salah. Maha suci dari apa? Sifat kekurangan. Kenapa? Karena Allah ini sifatnya sempurna, tidak ada kekurangannya. Faham itu? Baik. Nangka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seandainya Presiden Jokowi datang, ya, seharusnya mana Presiden Jokowi ini datang, saya kancana tokol, para pejabat, gubernur, bupati dan seterusnya. Nangka Jokowi datang ya, suruh dia tokol kanca anak TK ini. Ini namanya menghormati apa menghina namanya ini? Menghina. Nangka subhanallah orang kada, tolong dasa telu kali setiap solat dia baca subhanallah. Lagu masih dengan ti ajimat, masih dengan yang le kuburan. Ini namanya menghina Allah. Karena disamakan Allah itu dengan orang yang mati. Ini namanya menghina Allah, bukan memuliakan arana itu. Ya, berarti subhanallah itu batal. Jelas? Kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah ini artinya apa? Segala puji bagi Allah. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nangka arak dengan yang nanti ajimat. Tujuan dengan nanti ajimat ini adalah agar dia selamat. Faham tidak? Bebadong apa macam-macam nanti ini keris atau batu. Tujuannya adalah untuk selamat. Sementara yang bisa menyelamatkan manusia itu hanyalah siapa? Allah. Nah, ketika nengendang keselamatan lekan ajimatna, berarti apa itu? Syirik. Berarti dia menghinakan Allah. Pada ayangna Allah kanca apa? Ajimatna atau batuna. Ini namanya menghina apa memuji ini? Menghina. Berarti alhamdulillah ini apa? Batal. Kemudian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila seorang muslim mengucapkan Muhammad Rasulullah, maka dia wajib taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak kanggo gawe bid'ah. Apabila bid'ah gawena, maka Muhammad Rasulullah ini batal. Ya, apa gunana Allah subhanahu wa ta'ala utusna Nabi sallallahu alaihi wasallam amun tekanggo miyak syariat baru? Faham ida? Tertunda faham ida? No. Faham? Ini mengatakan belum. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala turunanna Al-Quran. Al-Quran itu isinya syariat agama anta. Kemudian utusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengajarkan kepada kita syariat Allah. Jelas? Jelas? Jadi agama ini sempurna. Ndek dekanggo miyak ucapan baru. Ndek dekanggo miyak cara-cara baru, karena sudah lengkap. Jelas? Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa gunanya Allah nurunang Al-Quran, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun te itene ngakanggo miyak cara baru? Faham? Berarti apa ini? Di nara gunana Al-Quran, di nara gunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amun tekanggo miyak cara baru. Ngerti apa ndak ngerti ini? Abu Sayyaf amun dah ngerti dah selaput lagi ngerti. Ngerti ke dah? Tertunda ini.
Ndak ada dongkulang buat saya, dia dekat anggo dia wah tawak ini. Ha, ngerti dah? Ngerti. Pelajaran baru jarang nang. Dia nak pelajaran baru. Ini pelajaran silakan like, kita mengulang Malik ini. Dia nak pelajaran baru. Ya baru kaki lain. Ha? Pelajaran baru lain nong kita. La ilaha illallah. Baik. Jadi ngerti ke ada bapak-bapak? Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, amun tekanggo gawe bid'ah. Apa ke gunanya Al-Quran? Apa ke gunanya hadis Nabi ini? Tidak ada gunanya. Ya sudah, nggak usah kita pakai Al-Quran, nggak usah pakai Sunnah. Amun tekanggo gawe bid'ah ini. Masing-masing le desa gawe bid'ah. Ini miak zikir baru, ini miak solat baru, nggak usah pakai Al-Quran. Amun tekanggo gawe bid'ah. Jadi bid'ah ini tidak boleh. Ini adalah dosa paling besar yang nyedak Islam. Jadi amun dah wah nyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ndik dah kanggo gawe bid'ah, ndik dah kanggo miak cara-cara baru di dalam agama. Faham itu? Amun dah miak cara-cara baru di dalam agama, maka batal Muhammad Rasulullah daino. Amun tekanggo miak cara-cara baru, untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya? Jelas insyaallah ya. Baik. Kata Syekh, fafil ayati amrun sarihun mubashirun bisyukri. Ayat ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Allah berfirman, wa wassaynal insan, kami perintahkan manusia. Itu ini selaput ta insyaallah manusia ini. Ya, selaput ini manusia. Berarti ayat ini ditujukan kepada siapa? Kita. Ya. Wa wassaynal insan, kami wasiatkan kepada manusia, perintah ta manusia ini. Apa perintah Allah kepada manusia ini? Biwalidayhi, bagus hubungannya. Apa perilaku? Nah, bahasa Sasak supaya dia ngerti Abu Sayyaf. Ah? Bagus carana kanca ina amanah. Karena selapuk taita ini, si paling toa pun ino dia adalah anak. Karena berdua ina ama. Ya, suruh naita si jari anak ini bagus hubungan ta kanca ina ama ta. Ka arak keda si apa bahasa itu durhaka bangga. Arak keda bangga le ina amanda. Na'udzubillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, dengan si bangga le ina amana, ya, siksaan si Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum disiksa di akhirat. Di nar siksaan yang disegerakan. Apa bahasa itu disegerakan ini? Tebecatang siksaanna le dunia sedek mana siksa le akhirat, seperti durhaka kepada kedua orang tua. Ya, depeta manusia le seluruh dunia ini si bangga le ina amanah kemudian hidup na bahagia denara ini. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, nangka ida bangga le ina amanda, jemaah anak dah bangga ya le ida. Ya, ida berbakti le ina amanda, berbakti ke le ina amanda.
Teduk berarti ini anak berbakti ni. Selapuk ni pada kufur nikmah selapuk dah ini. Ya, denara ide berbakti le ina amanda. Bapak kan aina al-qabr. Huna wa huna. Kan ini kuburan ini rapat ini kuburan ini. Ya, jemaah atau sulit dah kita tama tu no. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ide si masih arah umur de ini kesempatan de tobat. Ide si ndik de girang atau ndik deman berbakti le ina amanda, tobat kepada Allah, berbaktilah kepada Allah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Mati ide jemaah nyesel de luar biasa. Ndik narak gunanda de nyesel jemaah. Ya, amun de nyesel nangka ini arak gunana. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, berbilahna ina amanda lain. Ya, ina amanda timak negirang mantok ida lain, timak negirang nyumpa ida ni nasade ida mangan, alhamdulillah. Coba seadanya pas ida sugul lekan tiana, kemudian pekokna ida, berbeki sengsarana ida, kan mati itu. Nah, alhamdulillah timak tersengsara lekan tekode, alhamdulillah sekarang kita bisa mengenal sunnah, ini luar biasa. Maka balaslah kebaikan orang tua itu dengan balasan yang baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Kami wasiatkan manusia agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena siaran ina ama teino adalah manusia si paling belik jasana. Coba seandainya nenara ina amanda, tidak mungkin kena sugul tiba dunia ini. Ya, jadi orang tua ini paling besar jasana. Lagu itu jarang kita ingat le ina amanda. Si ingat teno anak te doang ingat te. Senina te doang ingat te, ina amanda jarang kita ingat ya. Ya, ini bentuk-bentuk kufur nikmah. Ya, senina ada ino anak saya ino, anak dengan ino. Ya, ndek na sematonda. Amun na sematonda de kanggo nikah kanja sematonda. Ya. Lagu anak dengan masya Allah, beliang daya kelambi, beliang daya jubah, beliang daya sandal, beliang daya sepatu. Sementara ina de telkongna bulat. Ya. Ini durhaka ini. Jangan dianggap enteng ini. Ya, coba bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, ida waktu dah kode den-denai de si ina anda. Ya, untuk ke masjid atau sekolah den-denai, nangka ida suahna toa ina anda wah kita den-den dia. Ya, durhaka ini namanya. Ya, fasik ini. Nasallallahu salam al-afiyah. Ida lekan dah kode na umbak ida si ina anda wah kita umbak ina anda. Amanda wah ida ngumbak ya. Tidak pernah. Ya. Jadi timak ada umbak ya sampai na toa, sampai na mati. Dan umbak ina amanda, dan berbakti le ina amanda, belum bisa membalas jasa orang tua ini. Ya. Arak dengan dia berhaji. Yaman lekan dia berhaji. Lekan Yaman. Yaman ini ribuan kilo sampai ke Mekah, sehingga na amanah. Ya, kemudian sampai di Mekah dia tawaf, kemudian sa'i, kemudian dibawa ibu bapaknya ke Arafah, Mina, Tula, ke Malik, sambil sehingga ya ini laik di Arab. Mobil, bus tidak ada, pesawat tidak ada, kapal tidak ada. Ya, ketika Nabi berkatuan kepada Abdullah ibn Amr atau yang lainnya, dia mengatakan, apakah saya sudah balas jasa orang tua saya? Ni sehingga ku ilakan Yaman. Sampai kemari, kemudian sekarang saya akan ginku sehingga Yaman tulak tiba Yaman. Apakah sudah saya balas jasanya? Dia mengatakan wala zafrah. Tarikan nafasnya ini belum engkau bisa bayar. Ya. Ketika nak gedak ini, nah apa istilahnya ini? Tarik nafas ini. Ketika ada angkas namanya, atau balik iyak, ini belum bisa dibayar.
timak ada senggit ia berbicara ada senggit. Apalagi ndik dua doa yang ya. Durhaka ide ini. Ya, ini namanya kufur nikmah. Karena ina amanta ini adalah manusia si paling belik jasana. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah, berbicara anda adik dia mampu balas jasa ina amanda. Hanya satu caranya. Apabila ina amanda itu ia jadi budak, dia beli ya kemudian dimerdekakan. Namun nengke ini dek narak budak ini, bagaimana dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya? Maka tidak mungkin dia akan berbakti. Faham itu? Karena siaran budak ini dijual beli. Ya, jadi timak ada sujud le naina, timak ada beliangnya apa melenda. Ini belum kita bisa berbakti membalas jasanya. Apalagi kita Tuhan doa yang ya, la ilaha illallah, ginda sengsara doang ini selaput dah ini. Ya, sengsara kenapa? Sengsara karena idan dia doa ingat le ina aman, dah senina ada doang ingat dah, anak ada doang ingat dah. Ya, padahal ina aman adalah luar biasa lah. Setidak-tidaknya sambil deleka tiba balenda Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sambil deleka, sambil de tokol le balenda arak rezeki inde de piak nasi kaput. Ya, 5, 10 pira-pira melenda silahkan disedekahkan dia. Dia dah mampu beli nasi kaput piak es teh. Pira je nak teh sebungkus ini. Teh masa 1000. 5 U. You and me. 5 U aja nak teh ini. Kemudian dia beli yang ya gula sekilo pira aja nak 4.000. Masa 4.000 gula? Ha? 15. Kemudian dia beli yang ya es. Pira cina es ini 2.000. Pira jumlah anak selapuk na ini? Ya, 21.000 atau katakanlah 22.000. Ya, setiap dengan sileka ini tumpahkan sadik yang inam. Ada dengan pegawaian sadik yang inam. Niatkan untuk sedekah untuk orang tua. Ini pahala luar biasa. Ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah, jemaah atau sulena tegin mati doang, kuburan teh rapat ini. Ya. Jadi dengan si dia berbakti le ina amanah, gina sengsara di dunia, sengsara di kuburan dan sengsara di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidak ada dosa yang disegerakan, dipercepat seperti orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sengsara mati, sengsara luar biasa sengsara ketika mati. Ya, dalam sakaratul maut luar biasa sengsara. Kemudian ketika tamal lewang kuburan luar biasa sengsara. Jemaah tono le akhirat luar biasa sengsara. Ke mele kita ngeno. Ha? Ha. Dia de mele lagu luwe ida gin ngeno ruana. Ya, nenara itu pada mele ngeno, lagu luwe itu gin ngeno ruana. Ya. Masya Allah nang keda berdua dah HP bilang jelo ida beliangnya pulsa sebulan ida beliangnya pulsa. Coba 20.000 atau berapa tadi biaya es teh no? 22.000, katakanlah 25.000. Masa 25.000 berat ida nyugulangnya sebulan untuk bersedekah untuk orang tua? Berat ini okey? Ha? Dia ada berat. Ya mudah. Ya dengan uang 25.000 InsyaAllah hidup dah gina lancar, hidup dah gina berkah. Kemudian ketika dalam sakaratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ditamal kuburan dah, mudah di dalam kuburan dah. Kemudian di akhirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Habis. Buat waktu entah? Kah, buat. Baik, semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan azan dulu baru kita lanjutkan dengan tanya jawab.